dalam ilmu sejarah masa lampau itu menggali beberapa bagian di kawasan itu, dan mereka menemukan itu pecahan-pecahan seperti peralatan-peralatan dapur. Tapi setelah diuji tahun, ini kira-kira ya sezaman dengan seperti yang digambarkan oleh Al-Quran ya pada zaman Nabi Lut. Nah, para ahli akhirnya sampai pada kesimpulan itu dulu adalah kota Sodom. Jadi ada kota Sodom, ada kota Gomorrah namanya. Itu tempat kaum Nabi Lut. Nah, Quran menyebutnya wal mu'tafikat, kaum yang negeri mereka Allah balingkan. Nah, jadi seolah-olah Quran ini bilang, kalian orang-orang munafik gak belajar ya dengan kaum-kaum itu. Bagaimana dulu mereka itu orang yang kuat, fisik yang kuat, tapi karena kedurhakaan terhadap Allah, ya akhirnya mereka hancur. Mereka dihancurkan oleh Allah. Nah, pada 2 minggu yang lalu kita sampai pada kata wal mu'tafikat, kaum yang dibalingkan negeri mereka itu oleh Allah. Lalu kemudian apa yang salah pada kaum itu? Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, dan kemudian negeri Madian dan kaum Nabi Lut tadi wal mu'tafikat, apa yang salah pada mereka itu? Al-Quran melanjutkan, atatkum rusuluhum bil bayyinat, kepada kaum-kaum itu rasul mereka sudah datang dengan membawa bukti yang nyata dari Allah. Artinya kaum itu diutus oleh Allah Rasul yang mengingatkan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh menyembah Allah saja. Jadi atatkum rusuluhum bil bayyinat, rasul itu sudah datang menemui mereka dengan membawa bukti yang nyata dari Allah. Bisa berupa wahyu Tuhan, bisa berupa mukjizat, supaya mereka mengimani Allah dan Rasul. Tapi hasilnya kesimpulannya, tidak satu pun kaum-kaum yang dihancurkan itu yang mau menerima ajaran Rasul, kecuali mungkin hanya segelintir. Ya, kalau kita baca sejarah, kaum Nabi Nuh itu sudah hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, ya pengikutnya cuma 80 orang kan. Asal begitu. Kaum Ad juga seperti itu. Kaum Ad. Kaum Samud juga seperti itu. Kaum Nabi Ibrahim ini Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim malah dihukum untuk dibakar, dan dengan sangat terpaksa Nabi Ibrahim pada akhirnya meninggalkan kota kelahirannya itu. Nah, kemudian Ashabu Madian, ini kaum Nabi Saleh, Madian. Sehingga kalau di Saudi itu hari ini Madain Saleh namanya. Artinya kota-kota peninggalan kaum Nabi Saleh, Madain Saleh. Nah, kepada mereka itu semua atatkum rusuluhum bil bayyinat, rasul-rasul Allah sudah datang kepada mereka membawa bukti yang nyata. Tapi semua rasul-rasul itu ditolak oleh kaumnya. Nah, karena ditolak, akhirnya datanglah azab Allah dengan berbagai macam. Kaum Nuh lagi-lagi sudah kita sampaikan dulu dalam ayat yang jauh sebelum ini, dihabisi dengan banjir besar. Kaum Ad juga dihantam dengan angin yang begitu dingin selama 7 hari 8 malam. Kemudian kaum Samud juga seperti itu, gempa bumi besar. Kaum Nabi Ibrahim juga dihancurkan. Kemudian kaum Nabi Saleh Madian juga kena gempa bumi. Wal mu'tafikat, kaum Nabi Lut juga seperti itu. Nah, lalu kemudian Allah jelaskan kenapa mereka dihukum. Apakah Allah zalim terhadap mereka semua? Maka Quran memberikan jawaban, fama kana Allahu liyazlimahum, Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Jadi pelajarannya dari ayat ini, apapun musibah yang datang, itu maknanya bisa merupakan teguran, bisa juga berupa azab. Tapi yang jelas itu bukan karena Allah zalim kepada hambanya. Pasti ada yang salah di hamba ini. Jadi kalau sampai dunia kiamat pun
musibah-musibah itu akan Allah datangkan. Sejatinya manusia belajar. Kenapa Allah datangkan musibah? Jawabannya bukan karena Allah zalim, tapi karena umat itu sendiri yang meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Nah, kita mungkin hari ini Rasul tidak lagi datang, akan tetapi ajaran Rasul disampaikan oleh para pewaris Rasul kepada kita. Maka andai kata kita juga menolak atau mengabaikan ajaran Rasul atau yang disampaikan oleh para pewaris Rasul, maka bukan tidak mungkin azab yang sama juga akan menimpa kita. Soal seperti apa bentuknya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi inilah sunnatullah, bahwa ketika satu kaum menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka azab itu cepat atau lambat akan datang. Lagi-lagi kata Quran, "Fama kana Allahu liyuslimahum." Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, bukan karena Allah kejam. Walakin kanu anfusahum yuzlimun. Akan tetapi justru kaum-kaum itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya ketika orang tidak mengamalkan ajaran Allah, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, menzalimi diri sendiri itu bisa dalam artian kita secara pribadi, bisa dalam artian kita dalam bentuk keluarga, atau mungkin bisa juga dalam kita bentuk bermasyarakat secara bersama-sama menolak ajaran-ajaran Allah. Artinya tak mengamalkan ajaran Allah. Nah, itu artinya kita zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang kita lengkapi penjelasan ayat ke-70 dari surat At-Taubah. Lalu kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 71. Ayat 71 ini merupakan imbangan dari ayat 67. Di ayat 67 itu kita sampaikan kembali. Ayat 67 itu cerita tentang orang munafik. Quran menjelaskan orang munafik yang laki-laki, orang munafik yang perempuan. Sebahagian dari mereka itu apa kerjanya? Mereka itu selalu menyuruh kepada yang munkar, mencegah dari yang ma'ruf. Nah, itu kerja orang munafik. Jadi kalau sudah nyuruh-nyuruh orang berbuat gak baik, tapi justru mencegah orang berbuat baik, nah itu bagian dari sifat munafik. Itu dijelaskan oleh Allah di ayat ke-67 dari surat At-Taubah. Kalau orang mukmin seperti apa? Nah, ini yang ayat ke-71 jawabannya. Orang mukmin kebalikan dari sifat orang munafik yang disebutkan sebelumnya ini. Wal mu'minun wal mu'minat. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka itu adalah aulia. Nah, aulia ini macam-macam tafsirnya. Jadi aulia itu dalam artian berteman secara dekat karena atas dasar akidah yang sama. Aulia itu dapat berarti memberikan perlindungan. Aulia juga dapat berarti memberikan bimbingan dan pengayuman. Tapi yang jelas intinya sesama muslim ada punya sifat saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberi perlindungan atas dasar karena Allah Ta'ala. Itu sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang orang mukmin. Lalu lanjutannya, ya'muruna bil ma'ruf. Orang mukmin itu selalu menganjurkan, memerintahkan untuk berbuat yang baik. Jadi ciri orang mukmin itu kata Quran, dimanapun dia berada, itu tidak keluar dari perkataan dan perbuatannya kecuali untuk mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf. Sebaliknya juga wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin itu selalu mencegah baik untuk diri sendiri maupun kepada masyarakatnya, mencegah dari segala perbuatan munkar. Lalu yang berikutnya sifat orang mukmin itu wa yuqimuna shalah. Mereka itu selalu menegakkan salat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkali-kali dalam majelis ini kita sampaikan
Quran itu seringkali menyebut kalau sudah melaksanakan salat itu selalu diiringi dengan kata aqama yuqimu. Jarang kata-kata salat itu tak diikuti dengan kata aqama yuqimu. Nah, ini kata para ahli tafsir menyiratkan bahwa pelaksanaan salat itu sejatinya memang sehingga membentuk karakter muslim itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Bahkan sampai tingkat tertentu bagi para ulama tasawuf bukan hanya sekedar rukun dan syaratnya, mestilah sampai pada tingkatan level khusyuk. Sehingga di kalangan ulama tasawuf itu salah satu syarat sah salat bagi mereka itu adalah khusyuk. Jadi kalau nggak khusyuk itu bagi mereka bisa batal salat. Kalau kelas-kelas kita mungkin tidak lain. Kita salat tadi aja itu walaupun hanya 5 atau 10 menit misalnya, itu nggak jaminan hati kita itu sepenuh-penuhnya nggak pernah lupa sedikit pun, nggak pernah hilang sedikit pun. Itu rasanya nggak yakin. Tapi Quran selalu menyertakan kata as-salam itu dengan yuqimu, sehingga para ahli tafsir paling kurang melaksanakan salat itu ukurannya adalah syarat dan rukunnya itu dipenuhi. Walaupun mungkin nggak sampai pada ukuran level orang tasawuf tadi, yang harus khusyuk, sehingga kalau nggak khusyuk bagi mereka itu dianggap batal salat. Kalau ukuran orang tasawuf itu kita pakai, jangan-jangan sehari-hari itu banyak salat kita yang batal. Nah, jadi yang dibuat oleh para ulama tafsir dan fikih itu ya ukuran minimal yang kira-kira semua orang bisa mengikuti itu. Tapi itulah yang menjadi ciri seorang mukmin. Jadi sebagian atas mereka itu saling menolong, saling melindungi, lalu kemudian selalu menganjurkan yang baik-baik, mencegah yang munkar, menegakkan salat. Lalu berikutnya wa yu'tuna zakat. Mereka juga menunaikan zakat. Yu'tuna zakat, sekali lagi, kalau salat itu lebih kepada kesalehan pribadi. Kalau yu'tuna zakat ini adalah simbol dari kesalehan sosial. Karena ketika orang berzakat, walaupun itu ada nilai ibadahnya, tetapi di situ ada nilai sosialnya. Jadi Al-Quran itu mensifati orang mukmin bukan hanya saleh dia secara pribadi, hubungannya dengan Tuhan bagus, tetapi juga harus baik hubungan sesama manusianya. Nah, simbol besarnya dalam Al-Quran yuqimus shalah, yuqimunas shalah, itu hubungan seorang pribadi kepada Allah. Sedangkan wa yu'tuna zakat, di samping hubungan kepada Allah, juga hubungan baik sesama makhluk. Jadi kata para ulama tafsir, makna wa yu'tuna zakat bukan hanya sekali setahun bayar zakat, tetapi dalam kondisi tertentu jika Allah memberikan kelebihan rezeki, maka adalah baik bagi dia untuk berbagi rezeki itu kepada pihak lain. Itu juga masuk dalam pengertian wa yu'tuna zakat. Lalu kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang mukmin juga punya sifat selalu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Nah, kalau mentaati Rasul, mentaati Allah, nah kitab kita ini memberikan sedikit penjelasan begini. Apa yang dimaksud dengan wa yuti'una Allah? Wa yuti'una Allah fil fara'id. Jadi tafsirnya singkat sekali. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan wa yuti'una Allah itu adalah fil fara'id. Sekurang-kurangnya dia melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan itu nggak pernah lolos, nggak pernah lepas. Itu sudah dianggap mentaati Allah. Itu batas paling minimalnya. Lalu kemudian apa yang dimaksud mentaati Rasul? Nah, kitab tafsir kita ini memberikan penjelasan wa rasulahu fima sannalahu. Mentaati Rasul dalam artian mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasul. Walaupun mungkin belum tentu semua kita
dapat mengamalkan semua sunnah Rasul yang sebegitu banyak. Tapi setidak-tidaknya hati kita tidak pernah menolak jika memang kita tahu bahwa itu adalah sunnah dan kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, itu artinya kita mentaati Allah dan Rasul. Paling kurang segitulah ukurannya. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh seorang muslim, apa nanti yang akan diterima oleh orang muslim tersebut? Allah janjikan dalam ujung ayat ini, ulaika sayarhamullah. Mereka ini akan dirahmati oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Artinya apa? Allah akan memasukkan orang ini ke dalam kelompok orang-orang yang telah Allah akan berikan nikmat di akhirat nanti. Ini salah satu tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan Allah akan memberi rahmat pada orang-orang mukmin yang punya sifat seperti ini? Jadi di antara penjelasannya adalah Allah akan masukkan orang ini ke dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Ulaika sayarhamullah. Innallaha azizun hakim. Karena sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ayat yang seperti ini para ulama tafsir pun tidak memberikan tafsir yang terlalu detail karena sangat jelas petunjuk ayat ini. Jadi cukup dengan membaca harfiah ayat kita sudah bisa memahami ayat ini. Itu sebabnya dalam banyak kitab tafsir juga tidak ada penjelasan yang terlalu panjang karena ayat itu sudah sangat jelas. Lalu kemudian, apakah hanya sekedar itu ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Lanjutan ayat itu melanjutkan. Ada lagi janji Allah. Ini masih Allah janjikan juga. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, wal mu'minat, orang yang beriman, yang perempuan, jannatin, yaitu surga-surga. Jannatin bentuk jamak dari jannatun. Jadi menyimbolkan atau memberikan isyarat bahwa surga itu memang enggak satu, paling kurang bertingkat. Karena dalam banyak ayat Quran itu selalu menyebut surga itu memang jannatin. Kecuali kalau Quran menyebut misalnya Jannatul Firdaus, itu mungkin salah satu di antara sekian tingkatan surga atau nama dari bagi surga itu. Di sana Jannatul Adnin. Nah, seperti itu. Tapi kalau menyebut surga secara keseluruhan, Quran itu selalu menyebut jannatin. Jadi banyak surga itu. Tapi di antara kenikmatan yang disebut oleh Al-Quran adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai. Nah, ini berkaitan dengan sungai-sungai ini tentu tidak bisa kita bayangkan dan kita bandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Ya, ada beberapa riwayat dalam hadis itu disebutkan air yang mengalir di sungai-sungai surga itu ada yang seputih susu, ada yang seperti semanis madu. Bahkan dalam bahasa hadis ada sungai itu airnya khamar. Nah, khamar di sini bukan berarti minuman yang memabukkan yang dikenal oleh manusia di dunia ini, walaupun namanya khamar, akan tetapi di sana itu adalah bagian nikmat yang Allah berikan. Tentu tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa juga ditarik kesimpulan kalau begitu khamar itu berarti adalah bagian yang dibolehkan. Oh, di surga ada. Oh, enggak gitu logikanya. Tapi ini bagian dari hukum yang berbeda antara hukum di surga itu dengan yang ada di dunia ini. Nah, itu beberapa hadis menyebut seperti itu, air yang mengalir yang di bawah surga itu. Nah, tetapi kemudian orang-orang yang masuk ke dalam surga itu khalidina fiha,
mereka akan kekal di dalam surga itu. Lalu kemudian lanjutannya, wa masakin thayyibatin fi jannati adnin. Nah ini, orang-orang yang masuk surga itu juga Allah berikan tempat yang baik, masakin, maskan, tempat. Nah ini kalau gambaran para ulama tafsir berkaitan dengan tempat ini akan sesuai dengan amal. Jadi kita ada beberapa riwayat hadis, ada orang yang Allah buatkan istana begitu mewahnya di surga itu. Lalu kemudian ada orang yang ditempatkan dalam singgasana yang sebegitu mewah di surga itu. Macam-macam yang digambarkan oleh hadis. Tapi yang jelas Quran menyebut semua itu adalah tempat tinggal, masakin, maskan. Dan diberi sifat dengan thayyibah, tempat tinggal yang baik. Nah, salah satu tempat itu adalah fi jannati adnin, surga Aden. Secara harfiah, Aden itu arti-artiannya seperti taman. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak seorang pun yang bisa menggambarkan dengan khayal kita taman yang seperti apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Kita hanya bisa menyebut dalam terjemahan bahasa seperti itu, tapi berkaitan dengan hakikatnya tidak bisa kita bayangkan seperti apa yang Allah maksudkan dengan surga Aden ini. Nah ini bagian dari hal-hal yang sejatinya menjadi wilayah keimanan kita. Cukup bagi kita mengimani bahwa itu adalah bagian yang Allah janjikan kepada kita, dan siapa yang beruntung memperoleh itu, maka dia akan mendapatkan seperti yang Allah janjikan. Walaupun sudah begitu banyak masuk ke dalam surga, kemudian yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang begitu bagus, mereka juga kekal di dalam surga, kemudian ada tempat tinggal yang baik di surga ada. Apakah itu sudah cukup Allah berikan nikmat? Ternyata belum. Masih Allah tambah lagi. Yang menarik itu adalah Allah juga akan memberikan waridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu jauh lebih besar dari apa yang disebutkan di atas. Nah, berkaitan dengan keridhaan Allah ini Bapak Ibu, ada penjelasan Nabi di dalam hadis, bisa dilacak di Sahih Bukhari. Jadi saya sampaikan begini, setelah para penghuni surga itu masuk ke dalam surga, lalu kemudian Allah tanya, wahai para penghuni surga, apakah kalian puas dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kira-kira begitu. Apakah kalian puas dengan nikmat yang aku berikan kepadamu dengan telah dimasukkannya ke dalam surga? Tentu penduduk surga itu jawab, labbaika wa sa'daika ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Sangat-sangat puas. Bagaimana kami tidak puas? Tidak pernah ada seorang pun, kata penduduk surga, yang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Nah, artinya penduduk surga itu sudah masing-masing mendapatkan tempatnya, sudah mendapatkan nikmat sebagaimana yang menjadi hak mereka. Tapi Allah tanya lagi, apakah kalian puas dengan itu? Jawaban penduduk surga tentu, kami sangat puas ya Allah. Itu sudah sangat puas. Tapi kemudian Allah tanya, apakah kalian ingin aku berikan sesuatu yang lebih dari itu? Nah, para penduduk surga terkejut. Kalau sudah sebegini aja sudah luar biasa, kalau yang lebih dari sini apa lagi? Tentu mereka menjawab, iya ya Allah. Maka kemudian apa jawaban Allah? Aku memberikan kepada kalian keridhaan. Maka dengan aku telah ridha kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan kemurkaan. Jadi berdasarkan hadis ini, kata para ulama, ternyata ridha Allah itu jauh lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan nikmat surga. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini,
Itu makanya para ulama tasawuf kemudian mengemasnya menjadi ajaran dalam tasawuf. Dalam tasawuf itu ada ajaran, misalnya apa yang disebut dengan jenjang atau maqamat orang-orang tasawuf. Jadi kalau kita diajari oleh guru-guru kita misalnya, bagi orang yang mau menapaki jalan tasawuf itu dia harus menempuh beberapa tangga atau tahapan yang disebut dengan istilah maqamat. Tahapan yang paling rendah itu adalah makam yang disebut dengan makam taubat. Jadi seorang yang ingin menjalani jalan tasawuf itu dia harus mengawali dengan makam taubat. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menyesali seluruh perbuatan maksiat yang dulu dia telah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan juga harus menyiapkan diri mereka tidak akan berbuat maksiat. Itu prosesnya lama, tapi jenjangnya panjang. Setelah itu naik ke makam berikutnya, mungkin makam wara, kemudian zuhud dan segala macam. Nah, salah satu makam tertinggi itu kata ulama tasawuf adalah makam ridha. Makam ridha ini dalam istilah ilmu tasawuf ada disebut makam ridha. Makanya salah satu ulama sufi perempuan itu dalam salah satu syair sufinya, kalau saya terjemahkan begini, kata Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, saya tidak menyesal kalau saya masuk surga. Saya menyesal kalau masuk surga kalau engkau tidak ridha. Tapi saya tidak menyesal saya masuk neraka asal engkau ridha. Ini kan bahasa orang tasawuf. Jadi dia nggak menyesal kalau masuk neraka asal Allah ridha. Tapi dia nggak bahagia masuk surga kalau Allah nggak ridha. Artinya dalam pandangan Rabi'ah Adawiyah ini, ridha itu lebih tinggi kualitasnya daripada nikmat surga. Nah, itu sebabnya para ulama tafsir pun memahami waridwanu minallahi akbar. Dari semua nikmat yang disebut itu, keridhaan dari Allah itu lebih besar dari itu semua. Jadi lebih besar dari surga Aden, lebih besar daripada rumah-rumah yang bagus. Tapi kalau dapat keridhaan Allah itu sudah lebih hebat. Nah, mendapatkan keridhaan Allah itu, zalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Jadi mencari ridha Allah itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Itu yang dijelaskan oleh ayat yang kita sampaikan ini. Lalu kemudian di ayat berikutnya, nah ini kepada ayat berikutnya ini perintah kepada Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Ini perintah Nabi. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap tegaslah kamu terhadap mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi, perangilah orang-orang kafir dan juga perangilah orang-orang munafik, dan bersikap tegaslah kamu atas mereka. Nah, ketika Quran menyebut bersikap tegaslah atas mereka, nah ini panjang sekali penjelasan para ulama tafsir. Apa yang dimaksud? Bagaimana caranya kita bersikap tegas kepada orang munafik dan orang kafir? Sehingga macam-macam tafsirnya. Salah satu diantaranya begini. Artinya kita dalam pergaulan ini tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi orang-orang munafik untuk mengembangkan ide-ide munafik ini. Ya, kalau orang munafik dijadikan kawan, itu artinya kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan ide munafiknya ke tengah-tengah orang muslim. Itu salah satu di antara pengertian waghluz alaihim. Bersikap tegaslah kamu ya Muhammad atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi ada pandangan yang memang agak lebih keras. Satu di antaranya adalah apa yang dimaksud waghluz alaihim?
Waghluz alaihim itu artinya tidak ada cerita berkawan dengan orang-orang kafir dan munafik. Jadi dibuat garis batas tegas. Yang kafir silakan kafir sebelah sana, yang munafik silakan munafik sebelah sana, yang mukmin tinggal di sini. Ini ada juga sebagian ulama tafsir yang menafsirkan seperti ini. Tapi mungkin yang ini agak kaku jadinya kita dalam pergaulan ini. Nah, tapi yang tafsir yang tadi, waghluz alaihim itu, jangan kamu memberikan ruang kepada orang-orang munafik untuk menyampaikan ide-ide mereka kepada. Nah, ini mungkin mengingatkan kita orang mukmin untuk selalu berhati-hati terhadap budaya orang-orang kafir dan munafik. Dan Allah sudah memutuskan wa ma'wahum jahannam. Orang kafir dan orang munafik itu tempat tinggal mereka itu adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu wa bi'sal masir. Neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Bi'sal masir. Tempat kembali, tempat menetap, tempat tinggal yang paling buruk, kata Quran. Neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Nah, ini penegasan Allah kepada Nabi. Dan walaupun itu disampaikan kepada Nabi, tapi tidak ada petunjuk sekaligus untuk Nabi saja, berarti juga artinya adalah peringatan Quran untuk kita semua juga orang Islam. Jadi kita tetap harus berhati-hati menyikapi orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau sempat ajaran mereka menyerap di tengah-tengah kita, maka kita akan kalah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.